Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik saudara sekalian, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah ilmu tasawuf, mata kuliah yang harus Anda tempuh di semester ini ya, berkaitan dengan ilmu yang mempelajari tentang pensucian jiwa dan tentu saja yang berdampak pada perilaku seorang manusia. Saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang mata kuliah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Nadri Taja MPD, tempat dan tanggal lahir saya di Sukabumi 2 November 1989, dan alamat rumah saya sekarang bertinggal di Pesona Cihanjuang 4 nomor 10, tepatnya di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Riwayat pendidikan saya dari mulai SD sampai SMA saya menempuh pendidikan di Sukabumi. Kemudian lanjut di perguruan tinggi, S1 saya IPAI UPI, S2 saya di IPAI UPI, dan S3 saya di Pendidikan Umum dan Karakter UPI. Saudara sekalian, berkaitan dengan deskripsi mata kuliah yang tentu saja tadi sudah saya sedikit perkenalkan tentang ilmu tasawuf, bahwa mata kuliah tasawuf ini, saudara sekalian, merupakan sebuah mata kuliah di mana saudara akan mendapatkan pemahaman serta penguasaan wawasan, ya, berkaitan dengan hasanah tasawuf atau sufisme dalam Islam. Saudara sekalian, di sini ada hal yang harus Anda capai selama mengikuti mata kuliah ilmu tasawuf ini. Pertama, di CPMK 1 ini Anda ya diharapkan bisa memahami esensi, karakteristik, tujuan, serta sumber referensi ilmu tasawuf tentunya. Yang selanjutnya, mahasiswa atau Anda dituntut untuk bisa memahami konsep dan praktek yang berkembang dalam ilmu tasawuf. CPMK ketiga membekali Anda untuk bisa mengenali dan memahami metodologi berpikir secara juga irfani. CPMK keempat, Anda dituntut untuk bisa memahami, mengkaji nilai positif dari aspek zuhud yang biasa ditampilkan oleh para sufi, termasuk di dalamnya mengenai khauf, roja, al-mahabbah, al-ma'rifah, serta bagaimana perilaku tasawufnya irfani dari kalangan ahlul arifin. Nah, ini dia capaian pembelajaran mata kuliah ilmu tasawuf. Nah, selama satu semester Anda akan tentu saja ya mengkaji beberapa materi yang saya sebutkan. Yang pertama di sini ada konsep dasar ilmu tasawuf, kemudian Al-Quran dan hadis yang tentu saja akan kita kaji dalam mempelajari ilmu tasawuf. Kita juga mempelajari tasawuf, tarekat, serta bagaimana perkembangan dan sejarah masuk tasawuf di Indonesia. Kerangka pikir epistemologi Islamnya, ya, Bahayani, Burhani, dan Irfani itu juga akan dibahas. Termasuk di sini corak dan ragam laku tasawuf, makomat dan ahwal sufiyah. Bentuk-bentuk laku tasawuf amali dan akhlaki, dan pada puncaknya nanti kita membahas tentang bentuk laku tasawuf falsafi. Saudara sekalian, kita tidak akan bisa melepaskan pengkajian tasawuf dari sumber rujukan. Dalam hal ini saya akan perkenalkan kepada Anda sekalian bahwa tasawuf itu tentu saja memiliki induk suatu kitab atau buku yang dikaji. Pertama, Al-Qusyairiyah, di mana judul bukunya adalah Risalah Al-Qusyairiyah. Ini bisa Anda dapatkan dan banyak sekali referensi ini. Ataf Tanjani, ya, versi dari Indonesianya, Sufi dari Zaman ke Zaman. Kemudian Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Kemudian yang dikarang oleh Simuh terkait dengan tasawuf dan perkembangannya. Sampai kepada Abdullah, ya, di sini berbicara tentang bagaimana perkembangan ilmu tasawuf dan tokoh-tokoh di Nusantara. Kemudian sampai Afifi berbicara tentang Fitasawuf al-Islami wa Tarikhi. Nah, ini menjadi salah satu kitab yang kita rujuk. Dan tak lupa, kita juga tetap bagaimana melihat potret tasawuf dari jurnal ilmiah yang relevan dengan pengkajian ilmu tasawuf. Jadi ini referensi yang saya perkenalkan dalam perkuliahan tasawuf.
Baik, saudara sekalian, metode pembelajaran yang tentu saja digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, metode problem based learning. Nah, apa yang menjadi aspek penilaian dalam perkuliahan ini, Pak? Tentu saja aspek perkuliahannya yang dilihat pertama kehadiran dan sikap selama perkuliahan. Kedua, tugas individu dan kelompok. Ketiga, keaktifan diskusi dalam kelas dan presentasi makalah. Nah, kemudian UTS dan UAS, ya, kita bisa melihat tampilan dari bobot skor itu di sini sudah saya uraikan, sehingga bagaimana mengetahui nilai Anda, tentu saja Anda bisa lihat dari tabel yang sudah saya tampilkan. Baik, jelas saudara penyampaian tentang kontrak kuliah di pertemuan hari ini? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan mengenai pemikiran tasawuf dalam perspektif Islam. Saudara sekalian, di sini merupakan sebuah landasan berpikir tahap awal ketika kita ingin mengetahui apa itu tasawuf. Di sini saya tampilkan asal-usul kata tasawuf yang mungkin oleh sebahagian orang dipandang tasawuf itu hanya praktek keagamaan orang-orang yang dia itu fokus kepada akhirat. Nah, ini tentu saja suatu cara pandang yang perlu kita kaji apakah benar hal tersebut itu sesuai dengan yang semestinya. Di sini saudara, kalau kita melihat asal-usul kata tasawuf, tasawuf itu diambil dari kata yang pertama derivasinya soft, artinya baris dalam sholat. Para sufi, orang-orang yang dia mendalami tasawuf karena fokus lebih kepada bagaimana melatih jiwa untuk beribadah kepada Allah, salah satu bentuk latihan jiwanya adalah mereka berada di baris pertama sholat. Terutama tentu saja yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah. Kedua, di sini juga derivasi katanya berbicara suf. Apa suf? Suf itu adalah bahan wol atau suatu pakaian yang terbuat dari bulu domba yang kasar, saudara. Jadi itu disimbolkan sebagai pakaian kesederhanaan atau bahkan juga ada yang mengatakan pakaian kemelaratan. Kenapa? Karena bahannya yang sangat kasar menunjukkan identitas si pemilik baju ini orang yang dia itu hidupnya biasa-biasa saja. Nah, maka disebut juga derivasinya sebagai suf. Yang ketiga, ahlus sufah. Ahlus sufah di sini adalah para zahid dan para abid, yaitu orang-orang yang dia itu dalam kehidupannya sederhana dan fokus beribadah. Dan tidak kalah penting mereka hidup di serambi Masjid Nabawi di pelataran. Jadi mereka fokus bagaimana menimba ilmu dan tentu saja mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tokoh yang terkenal yang disebut Ahlus Sufa adalah Abu Hurairah. Maka kita bisa melihat, saudara, maka di sini Ahlus Sufa itu adalah yang disebut sebagai orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Nah, kemudian derivasi kata lain dari kata tasawuf itu berbicara kata sofon. Sofon itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya hikmah. Kenapa? Para sufi itu orang-orang yang dekat kepada Allah diberikan hikmah berupa pengetahuan, pelajaran yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mereka yakin hidup di bawah naungan Tuhan itu lebih berarti. Maka di sini mereka akan menampilkan perilaku-perilaku yang mengandung hikmah. Dan selanjutnya adalah sufi. Nah, ini adalah yang dipandang katanya adalah orang suci. Yang dimaksud tentu saja sufi di sini orang yang fokus membersihkan kolbu atau hatinya dari noda-noda maksiat sehingga dia mampu dekat kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tahu tentang aspek tasawuf itu apa saja, ya, dari segi istilah kebahasaan kita memiliki sebuah kesimpulan bahwa ternyata sufi itu adalah atau belajar tasawuf itu belajar untuk membersihkan kolbu agar dekat kepada Tuhan. Cara dekat kepada Tuhan salah satunya hidup zuhud atau sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini saudara sekalian yang tentu saja menjadi kata kunci dalam mata kuliah kita kali ini. Saudara sekalian, jadi tasawuf itu dari segi bahasa yang sudah disampaikan tadi memiliki arti bahwa tasawuf itu upaya atau usaha ya dari seorang ahlinya untuk mengembangkan riyadoh. Nah, ini kata kuncinya. Apa riyadoh itu? Latihan spiritual
psikologis, keilmuan, dan jasmaniah. Yang apa? Yang diyakini mampu mendukung proses pensucian jiwa manusia. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, kemudian ya, apakah tasawuf ini betul-betul diajarkan dalam Islam? Tentu saja tasawuf ini diajarkan dalam Islam. Nah, tentu saja di sini dalam Islam kita mengetahui ada dua sumber, Al-Qur'an dan hadis, ya, atau Al-Qur'an dan sunnah. Yang di sini berdasarkan dalil yang ditampilkan, ya, Anda bisa melihat bahwa tasawuf itu, saudara sekalian, kita bisa melihat dari ayat Quran disebutkan di sini, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, ya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami berikan keuntungan tambahan bagi mereka. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Nah, wa malahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua orientasi pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan semestinya haruslah menuju kepada satu titik, yakni akhirat. Kenapa? Karena Allah akan berikan keuntungan dia di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang menjadi landasan spiritual sufi, kenapa mereka melakukan ibadah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dunia tidak takut dalam pandangan mereka, sebab dunia dipandang telah dijamin dari Allah bagi mereka dalam kehidupannya. Kemudian hadis Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintai kamu. Wah, itu dia. Jadi kalau kita sederhana, ya, tidak menjadikan dunia dalam hati kita, melainkan dalam genggaman, Allah pasti cinta. Dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kalau kita zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia itu akan mencintai kita. Disebabkan apa? Kita tidak menjadi beban bagi kehidupan mereka. Karena tahu bahwa kehidupan manusia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, inilah kenapa ajaran tasawuf itu sangat penting untuk diajarkan di perguruan tinggi maupun di luar konteks akademik seperti pendidikan formal. Karena akan mengajarkan manusia untuk bisa bersikap sewajarnya terhadap kehidupan dunia yang semakin hari memiliki daya tarik yang luar biasa kalau kita tidak memiliki kontrol dalam mengelola hati kita terhadap kilauan dunia ini. Nah, maka para sufi menjadikan landasan ayat ini sebagai bagaimana ajaran tasawuf ini betul-betul berada di jalan yang Allah tentu saja ridhoi. Begitu. Nah, apa saja karakteristik tasawuf begitu? Kalau kita sudah berbicara dari definisi, kemudian tadi berbicara dari dalil Quran, secara terperincinya karakteristik tasawuf yang pertama, ajarannya itu mengandung nilai-nilai moral. Karena yang diajarkan bagaimana dia memiliki adab yang baik terhadap pencipta dan ciptaannya, yaitu makhluk. Dan tentu saja ketika dia memiliki nilai adab yang baik terhadap Tuhan, maka dia akan memiliki adab yang baik pula terhadap sesama. Oleh karenanya, tasawuf itu mengajarkan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia, baik yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minan nas. Selanjutnya saudara, ini yang lebih dalam, bahwa tasawuf itu mengutamakan sifat fana. Apa sifat fana? Meyakini bahwa segala ciptaannya akan lenyap, tidak ada yang abadi. Hal ini pun dilandaskan pada sabda Nabi, apa yang kamu makan berubah menjadi kotoran, apa yang kamu pakai akan lapuk, dan apa yang kamu sedekahkan itu akan kekal di sisi Tuhannya. Nah, yang kekal itulah yang akan dikejar oleh manusia. Makanan, pakaian, itu pasti akan ada masanya expire, ada masanya tidak lagi berharga. Maka inilah yang menjadikan sifat fana yang dikedepankan oleh para sufi. Kemudian pengetahuan intuitif. Nah, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang tentu saja lahir dari riyadhah,
ya, latihan jiwa spiritual dia dan mujahadah kesungguhan dia untuk mampu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka orang-orang sufi itu akan memiliki ketajaman intuisi yang sangat tinggi terhadap fenomena yang dia temukan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai dia, maka mata, telinga, gitu kan, Allah akan menuntunnya tentu saja berdasarkan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kalau dia sudah memiliki pengetahuan intuitif, maka tentu saja kebahagiaan rohani yang akan ia dapatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan berinteraksi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, mengalami puncak kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Maka para sufi itu, ya, salah satu karakteristiknya yaitu dia memiliki kebahagiaan rohani. Kemudian kiasan-kiasan atau simbol-simbol. Kita bisa melihat tadi salah satu yang sudah saya sampaikan, salah satunya pakaian yang digunakan terbuat dari bulu domba. Itu simbol kesederhanaan yang ditampilkan oleh para sufi. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita tahu tentang karakteristik ajaran tasawuf yang tadi disampaikan, tentu saja para sufi ini memiliki tingkatannya masing-masing. Jadi ada kondisi di mana ya sebelum dia dekat kepada Tuhan, ya, kemudian hatinya bersih, jiwanya terlatih, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan atau kedudukan seorang sufi, ya, ketika dia bisa sampai kepada makom yang disebut mentahi. Yang pertama adalah mubtadi. Mubtadi itu dalam perspektif tasawuf, bagaimana orang yang dia itu mempelajari ilmu syariat. Jadi orang yang mempelajari ilmu syariat, itulah yang disebut sebagai mubtadi. Dan jiwanya masih belum terbebas dari keinginan terus berbuat dosa. Jadi masih ada dorongan gitu kan sambil belajar syariat, tapi dia masih terus terombang-ambing dalam yang namanya itu bagaimana kembali kepada jalur maksiat. Nah yang selanjutnya adalah yang disebut sebagai mutawasid. Orang yang tengah mempelajari torikoh. Jadi sudah tahapan awal dia mempelajari syariah, maka dia masuk kepada sebuah torikoh, cara, jalan untuk dekat kepada Tuhan. Ketika di fase mutawasid, di fase mubtadi pun dia sudah mendapatkan seorang guru. Nah, di mutawasid dia pun masih dibimbing oleh seorang mursyid juga atau guru. Dalam arti bagaimana guru yang dimaksud adalah tentu saja dari kalangan ulama tasawuf. Mempelajari torikoh, amalan-amalan yang diberikan gurunya, ya, yang tentu saja dengan amalan itu dipandang mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, di samping juga membersihkan kolbunya dari nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nah, setelah dia dibimbing oleh seorang mursyid, diberikan amalan-amalan tertentu, jiwanya terlatih, maka dia masuk sampai kepada fase muntahi. Siapakah fase muntahi ini? Orang yang telah lanjut keilmuannya, dalam arti syariatnya dia paham, ya, kemudian amalan torikohnya dia jalankan, sampai dia bisa menyeimbangkan antara syariah, torikoh, untuk bisa sampai kepada tahap ma'rifah, kenal kepada Tuhan. Inilah bagaimana contoh dari tingkatan sufi. Saudara sekalian, ya, setelah kita tahu karakteristik, kemudian disusul dengan tipe-tipe manusia yang dia itu disebut sebagai sufi melalui suatu tahapan yang tadi disampaikan mubtadi, mutawasid, dan muntahi. Nah, apa saja yang mereka tempuh sebetulnya ketika mereka akan mampu dekat dengan Tuhan? Pertama, kita harus tahu dulu ya model epistemologi atau cara bagaimana mereka memperoleh pengetahuan sampai mendapatkan hikmah untuk dekat kepada Tuhan. Pertama, tentu saja makom taubat. Apa taubat itu? Taubat itu diambil dari kata taba, yatubu. Artinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali ketika dia berbuat kesalahan, hilaf, berbuat dosa. Nah, tentu saja di sini adalah fase di mana dia memohon ampun kepada Allah bila dia tentu saja memiliki dosa. Kemudian dia pun akan meminta keridhaan pada Bani Adam bila tentu saja dia memiliki kesalahan terhadap sesama Bani Adam.
Maka itulah yang disebut sebagai taubat. Ketika seseorang sudah merasakan manisnya taubat, bagaimana Allah tentu saja dia yakini sebagai Maha Pengampun dan Maha Pengasih, maka tentu saja akan menghadirkan bagaimana rasa optimisme di dalam kehidupannya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih bermakna. Maka dia akan paham tentang bagaimana hakikat dunia. Kenapa dia bersalah? Boleh jadi dia tertipu dengan kehidupan dunia, dengan tentu saja faktor-faktor yang menyebabkan dia jauh dari Tuhan. Nah, taubat ini saudara sekalian akan melahirkan yang namanya sifat zuhud, ya tingkatannya. Bagaimana memandang dunia ini sewajarnya saja. Dunia dalam genggaman, akhirat di hati. Zuhud itu artinya bagaimana kita itu kan menyikapi dalam kehidupan dunia ini sewajarnya. Tidak tidak cinta dunia berlebihan dan tidak juga meninggalkan dunia secara berlebihan. Artinya bersikap pertengahan sehingga dia dicintai oleh Allah dan dia juga dicintai oleh makhluk. Nah, selanjutnya, ujian ketaatan ya, di sini kita bisa melihat ya, seseorang itu akan diuji dengan yang namanya rasa sabar. Sabar itu bagaimana ketika dia menghadapi suatu musibah, dia akan terus saja ya untuk bisa pertama memohon kepada Allah kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan selanjutnya tentu saja dia bisa melakukan suatu ikhtiar untuk keluar dari permasalahan. Nah, inilah yang disebut sabar. Yang selanjutnya adalah waro. Apa waro? Waro itu adalah kehati-hatian. Sifat hati-hati menghindarkan diri dari yang subhat, menghindarkan diri yang tentu saja dari perbuatan-perbuatan yang haram, bagaimana dia menjaga pandangan, dia menjaga pikiran gitu ya dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang disebut sebagai waro. Termasuk dia waro dalam bagaimana memasukkan makanan ke dalam perutnya untuk terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan yang selanjutnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah bagaimana memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tercampuri dengan yang namanya sifat ria, kemudian ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, tetapi semua itu dia lakukan semata-mata hanya kepada Tuhan saja. Nah, selanjutnya setelah melewati fase taubat, zuhud, sabar, waro, ikhlas. Nah, di sini tentu saja sudah kita masuk pada fase yang disebut fase fana. Nah, ketika dia sudah membersihkan jiwanya, kemudian dia juga sudah bersikap wajar terhadap dunia, kemudian dia hati-hati, kemudian dia bisa sabar dalam ketaatan dan menahan diri untuk bermaksiat, dan dia juga memurnikan ketaatan kepada Tuhan, maka di situ mulailah yang namanya itu muncul yang disebut sebagai halawatul iman, manisnya iman. Nah, manisnya iman itu akan melahirkan bagaimana di sini dalam perspektif tasawuf, di tahap pelaksanaannya, maka dia akan merasakan yang namanya fana. Apa itu fana? Fana artinya lenyap. Seolah-olah jasmani tubuhnya itu betul-betul dianggap hanya sebagai seonggok daging yang tidak memiliki arti kecuali anggota tubuh ini digunakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena dia merasakan kenikmatan ruhani yang melebihi daripada kenikmatan jasmani. Maka hal-hal yang bersifat jasmani sudah tidak mengganggu lagi, ya, atau ketika pun mengganggu dia mampu mengendalikannya. Karena apa? Kenikmatan ruhani sudah bisa dia rasakan begitu nikmatnya. Saudara sekalian, tahap selanjutnya ketika seseorang fana sudah merasakan lebur, tidak ada lagi yang lebih kekal dibanding yang disebut sebagai Tuhan. Maka di sini adalah yang disebut sebagai bako. Bako di sini adalah rasa kekal. Kekal dalam arti bahwa yang wujud, yang ada, yang tidak pernah hancur, murni itu hanyalah Tuhan. Nah, itu dia saudara. Dan yang selanjutnya adalah ketika seseorang sudah meyakini hanya Tuhan yang kekal, melahirkan yang namanya mahabbah, rasa cinta.
Mahabbah ini adalah kecintaan hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang dicintai kecuali hanya Tuhan semata yang harus dia sembah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Robiah Al-Adawiyah. Bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, hanya fokus bagaimana kecintaan kepada Tuhanlah yang dikedepankan. Jadi beribadah bukan dia itu seperti pedagang yang hanya mengharap imbalan berupa pahala. Atau juga orang yang dia itu hanya takut dari kecaman siksa neraka, akan tetapi dia betul-betul sungguh-sungguh bagaimana dia memiliki kecintaan kepada Tuhan yang mengalahkan dua perasaan tadi. Sampailah dia pada fase yang disebut sebagai ma'rifah. Apa ma'rifah? Pengetahuan untuk kenal dekat dengan Tuhan. Seperti yang Imam Al-Ghazali sebutkan, ma'rifah adalah al-kashfu, tersingkapnya pengetahuan-pengetahuan ilahi yang disebabkan manusia serius dekat kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi ketika seseorang dekat dengan Tuhan, maka dia tentu saja akan menjadikan pendengarannya, pendengaran manusia, gitu kan? Allah akan menjadi pendengarannya. Dengan penglihatannya, Allah akan menjadi penglihatannya. Dalam arti, dia hidupnya akan dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Jadi dia tidak akan merasakan kesepian. Kenapa? Sebab Allah menemaninya, pengetahuannya dimanapun bisa dia dapatkan. Ketika melihat fenomena alam, dia di sana melihat seolah-olah Tuhan sedang membelajarkan dirinya. Ketika dia melihat bagaimana ya berinteraksi dengan manusia yang baik, gitu kan, dan manusia yang salah, Allah sedang membelajarkan berupa pengetahuan bagaimana dia bisa melihat manusia yang baik dan manusia yang buruk itu sebagai bentuk pengetahuan dirinya untuk bisa mengambil mana yang jalan baik dan mana jalan yang buruk. Itulah bagaimana salah satu di antara karakteristik ma'rifah. Baik, itu saudara mengenai penjelasan dari ajaran tasawuf sampai kepada tadi tokoh dan pengenalannya. Baik saudara, saya langsung berikan sebuah pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya bagaimana karakteristik ya ajaran tasawuf dalam perspektif Islam. Nah, jelaskan menurut pendapat saudara. Silahkan, ada yang berkenan untuk menjawab. Bismillah Pak, izin menjawab, saya Riyandi Bayhaqi. Berdasarkan argumentasi saya buat karakteristik tasawuf ini, ajaran tasawuf ini mengajarkan eh, kita untuk membersihkan hati dan istilahnya bersikap zuhud, tidak berlebihan dalam hal keduniawian, serta tujuan apapun itu dalam hidup kita itu hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Oke, bagus jawaban saudara. Ya, silahkan barangkali ada yang mau menjawab lagi. Bismillah, izin menjawab. Ya. Saya dia, jadi karakteristik ajaran tasawuf itu lebih cenderung kepada kebahagiaan rohani, lalu perjalanan sufi juga banyaknya peningkatan kualitas moral dan keluburan diri dengan sifat-sifat Tuhan dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, bagus ya. Jadi pada intinya ajaran tasawuf ini betul-betul tadi seperti yang disampaikan mengajarkan pada bagaimana dia mampu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan kesungguhan yaitu riyadhah. Dan tentu saja diiringi dengan mujahadah, saudara. Baik, itu saudara dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kemudian tadi juga saya melihat bagaimana penilaian saya terhadap pemahaman saudara dalam menjawab pertanyaan dari mata kuliah kali ini berdasarkan argumentasi yang tentu saja saya nilai sangat baik Anda tadi menyampaikan dan tentu saja Anda menyimak dengan sangat baik pula. Baik saudara sekalian, ya, jadi ajaran tasawuf pada intinya adalah ajaran yang mengajarkan pada bagaimana upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan mujahadah dan riyadhah. Baik, saya pikir itu saja pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.